Selamat pagi teman-teman. Saya ingin sekali membahas tentang IKN karena banyak orang yang ingin menutup-nutupi perkembangan IKN. Mereka ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa proyek IKN itu adalah proyeknya Pak Jokowi. Kalau IKN ini berhasil, maka ini akan menjadi sejarah bagi keberhasilan pemerintahan Joko Widodo dan akan tercatat dengan tinta emas gitu ya. Nah, mereka tidak suka ini terjadi sehingga jauh-jauh hari mereka sudah berteriak, "IKN gagal, IKN mangkrak, investor gagal, tidak ada yang mau menginvestasikan dananya ke IKN," dan sebagainya. Sehingga saya merasa perlu untuk, membuat sebuah video yang bercerita sebaliknya, bahwa IKN adalah proyek Bapak Jokowi yang sangat menakjubkan. Dari IKN saja, nama Pak Jokowi bisa melambung tinggi. Karena IKN ini unik, sebuah ibu kota Nusantara yang berada di tengah-tengah negara Indonesia. Jadi kalau dari timur menuju ke IKN tidak terlalu jauh, dari barat pun tidak terlalu jauh. Ketika ibu kota negara ada di Jakarta, dari Papua jauh menuju Jakarta dan biayanya sangat mahal. Dari Papua, dari Sulawesi, itu jauh kalau ada di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, dibangunnya IKN ini untuk pemerataan PDB. Kalau dulu PDB kita terfokus di Jakarta sebanyak 50% lebih, sementara pulau-pulau yang lain di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu nggak kebagian gitu. Kebagiannya itu cuman 10-20% gitu, sedikit. Nah, ketika dipindah ke Kalimantan diharapkan bahwa nanti di Kalimantan akan berkembang industri, akan berkembang perkantoran, sehingga ekonomi sedikit-sedikit terbangun di situ. Sementara untuk penyebaran, produk-produk yang ada di IKN nanti, bisa merata sampai ke Papua, dan juga ke Sumatera, juga Pulau Jawa. Jadi merata nanti, ya. Dan yang ketiga, IKN berada di Kalimantan, ini menjadi sebuah kota yang pasti akan diminati oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Karena orang sudah mengenal Borneo sebagai sebuah pulau di mana di situ berada banyak sekali tempat-tempat wisata dan keragaman hayati. Ini sangat menarik, ya. Selain itu, dibangunnya IKN ini tanpa menyentuh, kerusakan lingkungan. IKN sengaja diletakkan di daerah tersebut oleh Bapak Jokowi yang memilih, karena daerah tersebut adalah, lokasi hutan produktif yang terbengkalai, gitu. Jadi ada sebagian hutan produktif yang masih ada, eksis, ada sebagian hutan sawit yang terbengkalai, jadi sama sekali bohong kalau ada orang yang berkata bahwa pembangunan IKN ini sudah menghancurkan ekosistem dan hutan yang ada di Kalimantan, itu bohong. Nah, di video ini kita akan, menyaksikan perkembangan pembangunan IKN. Kita mulai dari masjid ya, tapi sekarang kita akan lihat masjid yang ada di IKN seperti apa. Dari Solo menuju mimpi Nusantara, sebuah visi bersemi, aliran mengalir ke muara. Dengan tekad dan ketenangan, seorang pemimpin mengambil sikap nyata, membangun masa depan rakyat dan bangsa. Tidak ada gedung-gedung yang disepuh emas, tetapi tangan dia yang bekerja keras, jembatan bagi semua. Beliau kelihatannya cukup mengapresiasi pekerjaan yang dikerjakan oleh rekan-rekan dari Kementerian PUPR yang sekarang dilanjutkan dengan Kementerian PU, ya cukup bagus, dan beliau meminta supaya segera diselesaikan sehingga Ramadan nanti bisa dipakai sebagai ibadah taraweh dan Idul Fitri. Hingga bandara, denyut nadi bangsa, ia merasakannya penuh cinta. Bintang penuntun dengan kebijaksanaan sebagai pemandunya, melalui padang zamrud dan pegunungan yang gagah. Jalan-jalan baru muncul di bawah langit tropis negeri yang indah. Dari pelabuhan yang ramai tempat,
arus global bertemu menuju desa-desa yang sederhana, tempat harapan terasa semanis madu. Tidak hanya masjid yang dibangun di IKN, tapi juga dibangun gereja umat Katolik, Basilika. Pembangunan gereja Basilika ini merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota yang inklusif, yang bisa mengakomodasi berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ia memperjuangkan pertumbuhan, kemajuan yang terus melaju, dengan hati terbuka untukku dan juga untukmu. Untuk setiap anak kesempatan belajar dan tumbuh, tanah yang subur, tempat benih-benih harapan ditabur. Di saat-saat penuh tantangan, mantap, tenang dan jernih, ia menenangkan keraguan dan menaklukkan setiap beri-beri untuk beragam budaya, agama dan suku, dengan suara perdamaian tanpa pamrih, memastikan keadilan. Yang Basilika, karena semua harus dapat diselesaikan pada bulan Januari ini. Dan suku, dengan suara perdamaian tanpa pamrih. Selanjutnya berbagai kemajuan pembangunan yang ada di IKN, kita akan saksikan berikut ini. Memastikan keadilan, menjaga harapan dan cinta kasih, semangat Indonesia bersinar terang, suara yang kuat bermandikan cahaya pagi nan gemilang. Kepercayaan rakyat, amanat yang diembannya tak akan hilang, meninggalkan jejak abadi di hati dan tempatnya terbilang. Jokowi pemimpin kita sejak kemarin dan selamanya, meski segelintir orang ingin menghapus jejaknya, kami tak akan pernah berhenti menorehkan tinta cinta untuknya, agar menjadi cerita indah untuk anak cucu kami dengan rasa bangga. Dari Solo menuju mimpi Nusantara, sebuah visi bersemi, aliran mengalir ke muara. Dengan tekad dan ketenangan, seorang pemimpin mengambil sikap nyata, membangun masa depan rakyat dan bangsa. Tidak ada gedung-gedung yang disepuh emas, tetapi tangan dia yang bekerja keras. Jembatan bagi semua, bendungan hingga bandara, denyut nadi bangsa, ia merasakannya penuh cinta. Bintang penuntun dengan kebijaksanaan sebagai pemandunya. Melalui padang zamrud dan pegunungan yang gagah, jalan-jalan baru muncul di bawah langit tropis negeri yang indah. Dari pelabuhan yang ramai tempat, arus global bertemu menuju desa-desa yang sederhana, tempat harapan terasa semanis madu. Ia memperjuangkan pertumbuhan, kemajuan yang terus melaju, dengan hati terbuka untukku dan juga untukmu. Untuk setiap anak kesempatan belajar dan tumbuh, tanah yang subur, tempat benih-benih harapan ditabur. Di saat-saat penuh tantangan, mantap,
menyatukan setiap bedik-bedik untuk beragam budaya, agama dan suku dengan suara perdamaian tanpa pamrih. Memastikan keadilan, menjaga harapan dan cinta kasih. Semangat Indonesia bersinar terang, suara yang kuat bermandikan cahaya pagi nan gemilang. Kepercayaan rakyat, amanat yang diembannya. Perkembangan pembangunan IKN tentu akan membuat Rocky Gerung, Amin Rais, anak Abah, kaum pembenci yang selama ini meneriakkan IKN mangkrak, IKN gagal, tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya di IKN, tentu mereka akan semakin kejang-kejang. Tapi saya berharap mereka akan kembali normal, siuman, dan melek. Harusnya mereka-mereka ini bangga karena ada seorang presiden yang mampu mewujudkan cita-cita presiden-presiden sebelumnya. Harusnya mereka bangga bahwa kita saat ini memiliki ibu kota Nusantara yang kelak akan menjadi ikon dunia. Demikian teman-teman, terima kasih. Dia ditakdirkan menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya, dia harus menerima berbagai serangan brutal dari tiga kekuatan: kaum radikal, para mafia, dan penguasa lama. Jika bukan dia, sudah pasti akan tumbang jauh-jauh hari. Mengapa dia begitu kuat? Karena Tuhan memilihnya. Berat memang perjuangannya, ia harus melawan partai pengusungnya, harus menerima caci maki dengan senyuman, harus terus bekerja membangun negara. Jika bukan dia, tak ada yang kuat apalagi selamat. Lelaki itu bernama Jokowi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk Indonesia.